channel. Turn left to ahead podcast. Let's get it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Baju Ramin Kasaruga Basengat Kajubata. Kita mulai lagi untuk mata kuliah sosiologi dan antropologi yang memang ini merupakan kuliah pertama pembukaan untuk semester ini. Dan mungkin beberapa, saya kurang tahu apakah angkatan ini pernah mengikuti kuliah online saya sebelumnya ataukah belum. Seandainya memang belum, silahkan untuk subscribe ke channel ini, karena untuk sebagai tanda mengikuti mata kuliah ini adalah melakukan subscribe. Lalu kemudian pada setiap sebagai absensinya silahkan menuliskan nomor mahasiswa, nama lengkap sesuai yang ada di DPH, lalu kemudian juga kelasnya, karena kalau tidak salah ada 2 kelas yang mengikuti mata kuliah ini. Perkenalkan, seandainya belum kenal, saya kalau Boy Arti di sini. Saya yang mengajar untuk mata kuliah sosiologi antropologi ini. Dan mungkin kita akan langsung mulai sedikit pengenalan dan saya rasa ketika Anda SMA dulu, mungkin Anda juga pernah pernah mempelajari apakah waktu itu mata pelajarannya waktu itu gabungan antara sosiologi dan antropologi, ataukah mungkin berpisah antara sosiologi sendiri antropologi sendiri. Tapi itu tidak masalah. Dan untuk mata kuliah sosiologi antropologi di sini mungkin yang akan kita diskusikan, akan kita bicarakan di sini adalah sosiologi dan antropologi dalam arti kependidikan, dalam arti nanti sebagai bekal Anda untuk seandainya nanti Anda mengajar menjadi guru, lalu kemudian mengajar mata pelajaran ini, sehingga mungkin hanya akan saya ambilkan dari beberapa buku mata pelajaran untuk SMA saja, dan saya mencoba untuk tidak terlalu mendalam untuk mengupas ilmu sosiologi dan ilmu antropologi sebagai suatu bidang ilmu yang terapan. Namun sedikit banyak nanti ini pun akan tetap kita kupas seandainya, terutama ketika Anda ada pertanyaan yang ingin diajukan atau ingin tahu yang lebih. Mungkin ini pun juga entah apakah nanti mata kuliah ini tetap akan berlanjut atau tidak, atau nanti mungkin bisa jadi di tengah perjalanan nanti pengajar mata kuliah ini bisa juga sewaktu-waktu diganti. Mungkin apa yang Anda bayangkan ketika terlintas tentang kata sosiologi, kata antropologi. Nah, kita berikutnya nanti mungkin akan secara terpisah nanti pada pertemuan sosiologi, pada pertemuan berikutnya antropologi. Tapi kita bahas sekilas dulu mengenai apa itu sosiologi, apa itu antropologi. Sebagai sebuah bidang ilmu, mungkin Anda setiap mata kuliah Anda juga selalu dijelaskan di sini bahwa setiap bidang ilmu itu memiliki objek kajian, yaitu sering disebut sebagai objek materialnya atau objek bendanya, lalu kemudian objek formal atau sudut pandang atau paradigmanya, atau bagaimana melihat cara ilmu tersebut melihat objek materialnya tadi. Antropologi dan sosiologi di sini memiliki objek material yang sama, dan juga dengan ilmu lain yang lebih luas lagi juga ada. Objek pertama adalah manusia. Ya, memang objek-objek antara sosiologi dan objek antropologi sama, yaitu manusia. Sama juga dengan kedokteran, sama juga dengan ilmu
biologi yang mempelajari manusia. Sama juga dengan biografi manusia, biografi sosial atau ilmu sosial lain. Objek materialnya adalah manusia atau sekelompok manusia. Namun demikian di sini antara sosiologi dan antropologi ini objek materialnya adalah manusia secara kolektif. Manusia dalam jumlah yang sebagai kelompok, manusia sebagai sekumpulan manusia. Ada berbagai macam orang-orang di sana. Nah, sekarang bagaimana tentang objek formal dari sosiologi dulu ya, objek formal dari sosiologi. Sosiologi memandang bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau makhluk sosial, seperti kata sosiologi dari kata sosius atau sosial. Mereka selalu berkelompok, mereka tidak bisa sendiri. Seperti kita tahu bahwa ketika manusia pertama kali dilahirkan, jika tidak ada manusia lain, itu pasti sangat sulit untuk bertahan hidup. Seperti misalnya ketika manusia lahir, dia akan membutuhkan seorang itu yang melahirkan pun dia akan membutuhkan bidan atau orang lain yang bisa, atau dukun beranak, orang lain yang bisa menolong dia dalam keluarga. Lalu kemudian ketika seorang anak tumbuh, dia tentu saja tidak bisa dengan sendirinya bergerak, tapi dia tetap harus dirawat oleh orang tua. Ketika tumbuh menjadi seorang anak, mereka mulai berkawan dengan teman-teman di sekitarnya, ada keluarga di dalamnya, mereka selalu berinteraksi. Begitu juga sampai ketika remaja dengan teman sebayanya. Ketika dewasa, mereka berada pada konteks masyarakat yang luas, memiliki peran, status dan mereka selalu masih tetap berinteraksi. Nah, ilmu sosiologi ini mungkin jika didefinisikan atau secara umum, nanti silahkan kalau mungkin untuk mencari definisi silahkan dibuka di buku atau Anda bisa mencarinya, bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari secara formal di sini melihat manusia sebagai kolektif yang saling berinteraksi, atau lebih sederhananya memandang manusia atau yang dipelajari secara formal, objek formalnya adalah jaringan hubungan antar manusia. Nah, interaksi ini nanti ada lebih detail lagi, ada kerjasama dan hubungan itu tidak hanya bekerja sama aja manusia itu berinteraksi, tapi di sana ada konflik, ada peperangan, lalu kemudian di sana ada kerjasama, ada persaingan. Nah, itu yang memang terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oke, kemudian ketika kita mempelajari ini tadi sosiologi, kemudian ketika kita mempelajari antropologi, objek formalnya masih tetap sama, yaitu manusia secara berkelompok juga. Namun demikian untuk objek formalnya atau bagaimana cara memandang, melihat objek tersebut atau objek secara formal yang kaitannya dengan mengkhususkan diri untuk yang membedakan itu dengan ilmu-ilmu lain. Antropologi adalah melihat manusia adalah makhluk yang berpikir atau makhluk yang memiliki kebudayaan yang dibedakan dari makhluk-makhluk lain, karena manusia bisa berpikir, karena manusia bisa berbahasa, berbicara, karena manusia juga bisa, dan dari dampak dari kebudayaan yang terus berkembang ini, kehidupan manusia berkembang seperti sekarang. Berbeda dengan misalnya hewan-hewan lain seperti semut misalnya. Semut dari dulu sejak muncul awal-awal semut, mereka seperti itu. Mereka tidak ada perubahan-perubahan lain yang signifikan kecuali atas dasar evolusinya. Semut membuat sarang seperti itu, berkelompok seperti itu. Sementara untuk manusia sangat-sangat berbeda. Nah, nanti akan kita bahas secara khusus bahwa apa sih itu kebudayaan.
di sini ada, kalau mungkin tentang budaya atau kebudayaan, definisinya ada banyak sekali, ada lebih dari, mungkin untuk hari ini lebih dari 300 atau 400-an definisi mengenai budaya atau kebudayaan. Tapi pada dasarnya kita mengacu yang lebih mudah, kita mengacu pada Kunchara-Ningrat. Budaya ini memiliki 3 bentuk menurut Kunchara-Ningrat. Yang pertama adalah sistem ide atau sistem gagasan atau pemikiran-pemikiran manusia itu. Lalu kemudian sistem gagasan itu kemudian diaktualisasikan dengan tindakan, dengan perilaku. Ya, bisa berpola, bisa juga spontan. Nanti ada istilah motif dan lain sebagainya. Bisa teratur. Dan hasil dari tindakan-tindakan tersebut, hasil dari perilaku tersebut, yang memunculkan hasil karya. Nah, hasil karya ini bisa berupa fisik, bisa berupa hal yang non fisik, atau kalau dari istilah sekarang ada kebudayaan benda dan ada kebudayaan tak benda. Ada istilahnya tangible cultural dan intangible cultural, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang berwujud dan tidak berwujud. Oke, itu nanti juga akan saya bahas lebih lanjut seandainya nanti masih berkesempatan untuk mengajar kalian di waktu-waktu berikutnya. Dan ini lalu kemudian tadi ketika ya dari secara formal manusia berbudaya, lalu kemudian ada 3 wujud. Nah, sementara hal yang berkaitan dengan budaya atau kebudayaan menurut Kunchara-Ningrat ada 7 unsur. Hal yang sederhana, ada 7 unsur. Yang pertama, apa sih yang berkaitan dengan kebudayaan, yang berkaitan dengan dan ya ini juga merupakan hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan sekarang dari 7 unsur yang berkaitan dengan budaya, yang merupakan sistem ide atau gagasannya tadi, lalu kemudian sistem ide atau gagasannya, lalu kemudian ada pola perilakunya digunakan, lalu maaf mungkin ada beberapa suara yang karena giling ramai, ada bengkel juga. Oke, tadi sampai mana? Oke, itu ada yang pertama adalah yang berkaitan dengan kebudayaan, yang berkaitan dengan budaya, yaitu kebudayaan atau culture. Kalau budaya adalah culture. Nah, di sini yang pertama adalah sistem atau segala hal yang berkaitan dengan bahasa. Yang pertama adalah sistem bahasa. Dari sini manusia bisa berinteraksi dengan lebih baik. Dari bahasa ini pula manusia dapat mempertukarkan ide-idenya, mempertukarkan pengetahuannya. Lalu kemudian dengan komunikasi dengan bahasa ini, baik itu bahasa simbol, bahasa isyarat atau apapun, manusia dapat akhirnya bekerja sama, lalu kemudian mengenal bahasa tulisan. Itu manusia menjadi sampai hari ini pengetahuan-pengetahuan pada masa lalu itu bisa dipelajari saat ini, bahkan dikembangkan dan kemudian diwariskan. Nah, itu dalam arti pentingnya pertama, mengapa di sini diletakkan pada dasarnya bahwa yang pertama kali manusia itu selain berpikir, tentu saja tidak akan terungkap pemikiran itu dengan ketika tidak dibahasakan, ketika tidak dikomunikasikan. Nah, ini sistem komunikasi. Manusia komunikasi pertama kali itu sesuatu yang akhirnya akan menjadi, ya, manusia bisa berkembang sejauh ini. Oke, yang setelah sistem itu tadi satu, bahasa. Yang kedua setelah sistem bahasa adalah setelah sistem bahasa kita ngapain? Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bekerja sama, yaitu kemudian adalah sistem sosial atau sering secara khusus disebut sistem organisasi sosial dan sistem kekerabatan. Itu salah satu bagian dari kebudayaan. Dari situ manusia bisa tadi karena komunikasi bisa bekerja sama,
lalu kemudian bisa menyusun aturan-aturannya, membuat sistem kekerabatan mereka bekerja secara berkelompok, mereka mengenal peran-peran mereka, status-status mereka dalam sebuah kelompok tersebut. Mereka bisa bekerja sama. Nah, mereka juga akhirnya dapat bekerja sama dengan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sistem mata pencarian, atau secara singkatnya kita bisa sebut sistem ekonomi. Jadi ekonomi di sini didefinisikan bahwa kegiatan ekonomi, tindakan ekonomi ini adalah tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, dengan cara apapun, walaupun sekarang pengertian ekonomi sudah sangat berkembang, ada uang digital, lalu kemudian uang, utang piutang, lalu kemudian jual beli dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya tindakan ekonomi itu sendiri adalah tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ketika mereka masih pada masa lalu, pada masa belum sekompleks sekarang, mungkin bagaimana mereka itu mencari buah-buahan, mereka berburu, mereka meramu, mengumpulkan bahan makanan, itu adalah tindakan ekonomi yang paling awal. Lalu kemudian mereka bertukar dan lain sebagainya, dan hingga kompleks sampai hari ini. Tapi intinya tindakan ekonomi adalah tindakan bagaimana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka keberlangsungan hidup. Oke, tadi organisasi sosial, kerabatannya, kemudian sistem mata pencarian ekonomi sudah 3 ya. Manusia juga mengalami perkembangan sampai hari ini. Lalu kemudian hasil dari komunikasi, hasil dari kerjasama, akhirnya bisa saling bertukar pikiran. Mereka dapat akhirnya memiliki sistem pengetahuan. Ya, sistem pengetahuan ya kita ketahui, kita bisa melakukan klasifikasi. Oh, itu pohon apa, ini benda apa, gunanya untuk apa. Banyak kita sampai hari ini pengetahuan yang bisa kita peroleh, dan itu bisa dipertukarkan. Pengetahuan itu pun juga bisa dikembangkan. Pengetahuan yang tadinya sedikit dipertukarkan, ada pengetahuan baru dikombinasikan, dan kemudian nanti pengetahuan itu hingga kompleks sampai hari ini hingga menjadi ilmu dan lain sebagainya. Dengan sistem pengetahuan tersebut, kemudian untuk berbagai hal, termasuk pencarian dan lain sebagainya, manusia menemukan sistem teknologi atau sering disebutkan sistem peralatan. Saya lebih suka untuk ringkasnya karena bisa membahas yang masa lalu dan yang masa modernis secara kultural, secara kebudayaan, yaitu sistem teknologi atau sistem peralatan. Segala macam perangkat teknologi itu dari awal, misalnya ya seperti misalnya kalau pada masa lalu mungkin dengan batu untuk melempar hewan untuk berburu, lalu kemudian membuat kapak dari batu, membuat tombak dari batu dan itu seiring dengan pengetahuannya, sistem peralatan tersebut kemudian menjadi semakin meningkat. Sistem peralatan tersebut menjadi semakin kompleks. Lalu kemudian bagaimana kita mengambil buah di pohon yang tinggi, kita menggunakan galah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya gadget, komputer, lalu kemudian traktor, alat transportasi dan lain sebagainya. Nah, itu hasil dari pengetahuan tadi melahirkan sistem teknologi. Oke, sudah ada berapa ya tadi? Bahasa, mata pencarian atau ekonomi, kekerabatan dan organisasi sosial, pengetahuan dan teknologi. Oke, masih ada 2 bagian atau unsur dari budaya. Kemudian setelah semuanya bisa manusia juga ingin atau memiliki hasrat untuk mengungkapkan rasa keindahan, baik itu pengetahuan tadi atau apapun yang dilihatnya. Nah, yang berikutnya yang di sini ke-6 adalah sistem kesenian. Nah, sistem kesenian ini berkaitan dengan rasa keindahan. Nah, rasa keindahan, indah itu dapat diperoleh dari berbagai macam. Indah itu bisa digambarkan dalam arti lukisan. Indah itu bisa didengarkan dengan suara, misalnya seperti bunyi-bunyian atau alat musik misalnya. Lalu kemudian suara kita atau seni suara. Lalu kemudian bentuk-bentuk 3 dimensi, pahatan, patung, arsitektur dan lain sebagainya.
di sana ada ada sistem kesenian atau sistem yang mengungkapkan sebuah keindahan. Oke, nah dan yang terakhir adalah sistem religi. Kenapa religi ini baru? Ya, mungkin semuanya itu bisa muncul hampir bersama, tapi hanya saja ini saya urutkan. Setelah manusia tahu keindahan, setelah manusia memiliki bahasa, pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya, dalam menghadapi kehidupan di bumi ini sebagai manusia, pada awalnya manusia itu melihat bahwa kadang-kadang tidak seluruhnya itu bisa diatasi. Seperti misalnya ketika ada bencana alam, manusia melihat ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, ada banjir yang besar, ada tanah longsor, ada kekeringan. Nah, ada berbagai hal yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, bahkan tidak bisa diatasi. Nah, pada saat itulah manusia mulai terpikir atau merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, tak terlihat, itu mengatur alam ini. Ada kekuatan-kekuatan yang lebih kuat dari manusia, atau istilahnya kekuatan-kekuatan adilodrati, kekuatan-kekuatan supranatural yang diduga mungkin ada di pohon besar, di sebuah batu besar, atau ada di langit sana. Ada makhluk-makhluk atau ya sesuatu, bukan makhluk ya, suatu entitas yang lebih besar. Ada akhirnya muncul berbagai macam istilah penunggu yang menguasai pohon, ada munculnya animisme, dinamisme dan lain sebagainya, sampai pada taraf yang lebih kompleks muncul monoteisme, keadaan-keadaan entitas para dewa, entitas para makhluk halus, atau ya mungkin semacam monster-monster atau setan dan lain sebagainya. Lalu kemudian akhirnya muncul bahwa ada konsep Tuhan di sana, ada sesuatu yang paling besar, ada sesuatu yang tidak bisa yang paling menentukan nasib atau kehidupan, yang mengatur alam semesta. Nah itu dari 7 unsur itu yang ketujuh unsur mengenai sistem kepercayaan. Nah, saya mengatakan ini sistem kepercayaan karena supaya pada kajian mengenai unsur budaya ini tidak terbatas pada agama memang ya salah satu sistem kepercayaan yang sudah terbentuk, sudah paten, sudah terinstitusi dan lain sebagainya. Ada banyak aturan yang sudah jelas, ada kitab sucinya, dan istilahnya ada yang sudah dilegalkan oleh pemerintah atau oleh kita semua di sini. Ya, ada beberapa agama. Namun demikian, yang namanya sistem kepercayaan itu jauh lebih dalam, yang mungkin di luar itu, walaupun secara formal seseorang agama tertentu, namun dalam hatinya, dalam pikirannya tentu saja masih ada sistem kepercayaan lain yang bertahan, yang mungkin tidak bisa hilang. Karena itu memang kita masih bisa melihatnya, masih bisa merasakannya, kekuatan lain yang sesuatu kepercayaan yang mungkin tetap tidak terlalu diakui atau dipeluk oleh sedikit orang, atau mungkin juga tidak muncul dalam secara sosial, karena yang namanya kepercayaan, keyakinan dan lain sebagainya itu semuanya tidak ada satupun yang bisa merubah selain diri sendiri, dan itu merupakan hubungan pribadi antara manusia dengan yang menciptakan. Oke, mungkin untuk pembukaan ini saya coba untuk menjelaskan ini tadi sedikit pengertian tentang sosiologi dan sedikit pengertian mengenai antropologi ini, dan juga objek material, objek formal dari dua cabang ilmu yang memang kita pelajari dalam satu mata kuliah ini.
Oke, saya Galuh Bayu Ardi mengucapkan, saya tutup sekian. Saya Galuh Bayu Ardi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata lino kajuramin kasaruga, basengat kajubata. Oke, sampai jumpa lagi.